Minta saja kepadanya, pikirku saat laki-laki yang duduk di meja makanku bangkit berdiri untuk pergi. Aku sedang makan di situ bersama teman-temanku, yaitu pasangan Rudy dari Rudy Graveyard yang berteman dengan laki-laki tadi. Orang itu adalah Scott Morrow, pemandu acara radio The Fearless Ghost Hunter, sekaligus salah satu pembicara untuk siapa aku khusus datang ke HauntICon. Dia pasti akan mau menjalani wawancara menarik untuk blog milikku. Aku hanya perlu memintanya, tapi terlampau takut melakukannya. Melakukan wawancara bukanlah keahlianku. Aku belum pernah mewawancarai dengan bertatap muka secara langsung. Yang pasti, aku tidak pernah meminta mewawancarai seseorang secara pribadi. Aku tidak tahu cara menyampaikannya dengan wajar dalam percakapan. Bagaimana kalau dia menolak, namun aku juga tahu bakal menendang diri sendiri apabila melewatkan peluang ini begitu saja. Aku mulai panik. Siapa tahu ini satu-satunya kesempatanku. Lakukan saja, teriak suara di benakku. Bisakah aku mewawancarai Anda suatu waktu nanti? Tanyaku canggung. Ya ampun, caraku meminta benar-benar payah. Laki-laki itu menelengkan kepala dan menatapku dengan cara apa? Bijaksana, dengan rasa ingin tahu, dengan curiga, sulit menentukannya. Hal ini justru membuatku semakin gugup. Maksudku, aku tahu Anda pasti sibuk dengan konferensi dan sebagainya, tapi mungkin aku bisa mengajukan beberapa pertanyaan lewat email. Ya ampun, aku semakin payah saja. Sekarang aku terlihat seperti idiot gugup. Dan memang seperti itulah aku. Tutup mulut, kataku kepada diri sendiri. Tentu saja, aku akan di sekitar sini sepanjang akhir pekan. Kita bisa menyediakan waktu untuk itu. Tunggu, apa? Benarkah? Bagus sekali, terima kasih, kataku sambil berusaha tetap tenang. Mudah-mudahan tidak terlambat. Beberapa jam kemudian, aku menghadiri seminarnya. Selesai acara, tidak ada waktu lagi untuk berbincang. Selain itu, kegiatan sepanjang hari itu sudah cukup melelahkan. Sudah saatnya pulang dan bersiap-siap menghadiri perayaan malam harinya, termasuk pesta kostum. Konferensi HauntCon itu diadakan bagi industri Halloween. Orang-orang dari atraksi berhantu dari seluruh penjuru negeri datang ke Nashville untuk acara itu. Pesta kostum merupakan salah satu di antara acara penting nih, peluang besar untuk memasuki dunia jejaring. Aku senang sekali soal pesta itu saat pertama kali mendengar bahwa konferensi itu akan diadakan tidak jauh dari tempatku, bukan demi aspek jejaringnya, melainkan karena aku gemar sekali mengenakan kostum untuk menyambut Halloween. Namun ini bukanlah Halloween, melainkan malam dingin di bulan Januari. Aku letih dan nyaris tidak mengenal siapapun di konferensi selain pasangan Rudy. Beberapa orang yang berbincang denganku di seminar tidak akan menghadiri pesta kostum itu. Kemudian aku mulai meragukan kostumku. Penampilanku tidak begitu menakutkan seperti yang setahuku akan tampak pada kebanyakan kostum lain. Kostumku menyeramkan, mirip hantu, dan aku menggunakan nama samaran Corpse Countess alias Putri Mayat. Gaun satin keprakan yang indah dan longgar ini ditopang simpai di bagian roknya dengan keliman sobek-sobek yang berkibar ringan bila aku melangkah. Riasan putih membuat wajahku berkilau bak hantu, sedangkan rambut palsu gaya Marie Antoinette melengkapi penampilan mirip hantu bangsawan itu. Ini termasuk salah satu kostum paling heboh yang pernah kukenakan. Tapi, akankah orang-orang di pesta nanti menertawakanku? Mereka penggila hantu tulen. Penampilan mereka menggunakan darah, usus, dan dadih darah. Aku cuma hantu biasa. Kemudian masih ada suamiku. Dia bersedia pergi bersamaku, namun dengan enggan juga. Perayaan Halloween bukan kegemarannya. Ketika itu hari Jumat dan dia baru melewati hari-hari kerja yang melelahkan. Tugas mengharuskannya keluar kota. Dia baru mendarat pukul 6 sore, lalu berkendara langsung ke rumah, berganti pakaian dan berangkat bersamaku. Aku tahu dia bakal lelah sekali, jadi mungkin kami sebaiknya tinggal di rumah saja. Tidak usah ragu berangkat, kata suamiku. Memangnya kenapa kalau kita menggunakan kostum paling jelek? Mungkin mereka malah menyediakan hadiah untuk itu. Kalau suasananya benar seburuk itu dan kita tidak menikmatinya, kita masih bisa pulang. Kau terlalu khawatir. Ya, dia sangat mengenalku, maka berangkatlah kami. Betapa kagetnya aku ketika kami memasuki ruang pesta dan aku dikerubuti orang banyak. Semua meminta fotoku bersamaku. Aku belum pernah mengalami hal semacam ini. Aku menerima banyak sekali pujian untuk gaun longgarku yang mirip hantu itu. Setelah itu kami menuju lantai dansa. Gaun itu membuatku canggung berdansa seperti biasa, namun orang-orang senang sekali aku berada di situ. Ternyata pesta dansa itu sangat menyenangkan.
Aku mengobrol dengan begitu banyak orang termasuk Scott Morrow dan Sue, pakarnya. Keduanya sangat menyukai kostumku. Namun, hal paling menakjubkan terjadi keesokan harinya. Scott menjumpaiku sedang duduk di meja sesudah makan siang di antara dua sesi seminar. Bagaimana kalau kita berbincang sekarang saja? Dia bertanya sambil mengambil tempat duduk. Omong-omong, kostummu semalam hebat sekali. Kegugupan yang kurasakan hari sebelumnya sudah lenyap. Scott ternyata sangat membumi dan mudah diajak bicara. Kami melewatkan 2,5 jam berikutnya dengan mengobrol santai. Sebelum kami berpisah untuk mengikuti seminar berikutnya, dia berkata, Karena kau sudah sempat mewawancaraiku, kurasa akan adil bagimu untuk menjadi bintang tamu di acaraku suatu hari nanti. Aku tertegun. Benarkah? Keren sekali. Namun aku tidak mengucapkan kata-kata itu. Aku malah berkata, aku akan senang sekali, terima kasih. Kami menjadwalkan acara itu beberapa minggu kemudian. Dalam percakapan sebelum wawancara yang diadakan beberapa hari sebelum acaranya, Scott berkata, Jejaring kami sedang mencari program untuk mengisi beberapa celah yang belum terisi. Seharusnya kau mendaftarkan acaramu sendiri. Kau memiliki kepribadian dan ceruk menarik. Menurutku kau bakal berhasil. Aku sungguh tersanjung. Yang jelas, aku sudah melihat pengumuman di situs Paramania Radio yang menyatakan bahwa mereka sedang membutuhkan acara-acara baru. Aku mempertimbangkannya sekilas, tapi memangnya aku tahu apa tentang memandu acara radio? Tidak ada. Bagaimanapun, aku bukannya tak pernah berkaitan dengan siaran radio. Beberapa tahun sebelumnya, aku mengisi segmen sepanjang 10 menit pada penghujung acara temanku selama beberapa bulan. Aku bahkan sempat berpikir mengadakan acaraku sendiri. Namun, aku tak pernah mengejar impian itu. Sebagian karena malas, sebagian karena aku meragukan diri. Tiba-tiba saja seseorang berkata bahwa dia melihat sesuatu dalam diriku. Mungkin aku sebaiknya melamar. Memangnya hal terburuk apa yang bisa terjadi? Maka sebelum kehilangan nyali, aku mengisi formulir pendaftaran. Aku heran juga saat lamaranku diterima seminggu kemudian. Aku ragu apakah fase baru hidupku yang seru ini bisa terjadi seandainya aku menyerah pada rasa takutku. Aku cukup yakin hal itu takkan menjadi kenyataan. Kau tahu, aku senang karena takkan pernah mengetahui jawaban atas pertanyaan bagaimana seandainya. Jauh lebih asik menjalani kenyataan ini. Berhentilah berusaha menjadi orang yang lebih buruk daripada sebenarnya. Biarkan masa dalam hidup kita membuka diri kita dan mengeluarkan semua hal yang selama ini kita tahan-tahan. Kata-kata dari Jennifer Elizabeth ini benar-benar merangkum perjalanan luar biasa yang dialami. Dari takut untuk meminta wawancara hingga memulai sebuah acara radio, disadari bahwa kita sering kali terhalang oleh ketakutan dan keraguan diri. Namun, seperti yang dialami, terkadang langkah terberani yang kita ambil adalah yang membawa kita pada peluang tak terduga. Jangan biarkan dirimu terjebak dalam lingkaran ketakutan dan penundaan. Ambil langkah itu, lakukan apa yang kamu takut, dan siapa tahu di baliknya ada pintu-pintu baru yang terbuka untukmu. Jadi, apa yang kamu takuti untuk lakukan hari ini? Ayo berani menghadapinya. Jadilah pahlawan dalam kisah hidupmu sendiri. Jangan biarkan kata bagaimana seandainya menghantuimu. Ayo berani menjalani kenyataan ini, karena hanya di sana keajaiban bisa terjadi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini kepada teman-temanmu yang juga membutuhkan dorongan untuk menghadapi ketakutan mereka. Dan sampai jumpa di petualangan berikutnya. Terima kasih telah menonton.